Shalom Maranatha, kembali lagi di channelnya Pak Bombom. Hari ini, tepat hari Minggu, kita akan membahas judul ya mengenai tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Sesuai firman Tuhan dalam perjanjian lama, Pak Bombom ambil sampai perjanjian baru. Dan sang firman yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam menggenapinya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sebelum Pak Bomo membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak atas kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih boleh ada dan masih melayani Engkau Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang telah terbuat dari tanah liat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, ubahlah tanah liat ini sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Agar kami semua yang mendengar firman kebenaran-Mu berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan membaca firman kebenaran. Biarlah firman-Mu tidak dan tinggal di dalam diri kami masing-masing. Hingga kami memperoleh kasih anugerah-Mu ya Bapa. Hamba-Mu memohon, kuduskan kami. Kami tahu Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka dalam pemberitaan Injil kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami jauh dari kuasa iblis, dan kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Ya Bapa, ampunilah segala dosa perbuatan kami. Terimalah kasih kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati tim Solata BM2, berkati pendengar yang menonton channel YouTube ini. Semuanya Tuhan diberkati oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Elohim yang hidup, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, dengar dimanapun berada, hari ini tepat hari Minggu ya. Semalam kita telah melihat kesaksian Pak Aliudin. Hari ini, di hari yang sungguh baik ini, Pak Bombom membawa firman Tuhan. Kenapa sampai Pak Bom katakan seorang nabi tidak ada di luar Israel? Bukan Pak Bombom yang katakan. Sesuai dengan firman Tuhan, nanti Pak Bom sampaikan ayat demi ayat. Semua pemirsa yang menonton malam ini channelnya Pak Bombom ya. Pak Bombom akan buka mulai dari kitab Kejadian sampai Matius, yang mana digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Demikian firman Tuhan. Pak Bombom mau baca ya. Kita buka di Matius. Terus, maaf ya, Pak Bombom hari ini kesehatan memang kurang begitu baik, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan harus kita menyampaikan dengan sukacita. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dengan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi
sudah jelas ya bahwa firman Tuhan sudah digenapi oleh Sang Firman sendiri, yaitu Yesus Kristus. Seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Untuk itu malam ini Pak Bombom akan menjelaskan. Kita buka dari ini. Kita buka dari kitab Kejadian ya. Bentar ya, agak lambat sedikit ini karena Kejadian kita buka di Kejadian ya. Kejadian 17 ayat 19. Kita harus buka dulu. Nanti firman yang diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu Yakub, Ishak, Yakub dan Israel. Kita buka ya. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa perjanjian yang kekal. Perjanjian apa? Itu. Ya, kadang-kadang teman-teman katakan perjanjian apa ya? Nah, kita akan buka semua. Hari ini Pak Bobo akan menyampaikan kalau ini yang Tuhan mengadakan perjanjian adalah perjanjian firman yang diberikan kepada keturunan Ishak. Sedangkan Ismail ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, kata permintaanmu itu Abraham ya. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Ismail tidak sebagai anak perjanjian untuk diberikan firman untuk turun, tidak, tapi untuk diberkati ya, untuk beranak cucu, untuk masalah kerajaan, kekayaan itu ya. Jadi teman-teman bisa pahami ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan kemudian kita baca di dalam Kejadian 32 ya. Aku membuka Kejadian 32. Ya, Kejadian 32 ayat 28. Nah, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Nah ini, ayat ini nanti kita bahas lain waktu ya. Ini banyak orang nggak mengerti masa manusia lawan Allah kok. Manusia menang ya, ini. Tapi kita lanjut dulu sesuai topik hari ini, berbeda ya. Nanti Pak Bombom jelaskan lagi. Kemudian di Kejadian 35. Ayat itu tadi banyak orang nggak ngerti ya. Bila ada waktu kita menjelaskan. Oke. Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari segala namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Jadi saudara-saudara, Israel ini nama yang diberikan oleh Elohim. Jadi nanti Pak Bombom akan mungkin jadwal puji Tuhan mungkin besok atau ya hari apa ya, Pak Bombom akan bahas mengenai Israel. Kenapa sampai Israel diberikan nama, Tuhan memberikan nama kotanya, nama Israel ya. Jadi jangan kita mengutuk Israel, kenapa? Nanti Pak Bombom jelaskan di situ. Seperti di channel sebelah ya, Pak Bombom jelaskan, tapi kurang lengkap. Nanti Pak Bombom jelas lebih lengkap. Nah, kemudian di dalam kitab Keluaran, ini sebelum Pak Bom jelaskan masalah Nabi ya, kita harus tahu dari silsilah-silsilah dulu, keturunan siapa Nabi-Nabi itu diambil. Kita buka di kitab Keluaran. Keluaran 4 ya.
4 ayat 22. Oke, sebelum saya maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, jadi saudara-saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah anak sulung. Kalau Yesus anak tunggal Allah Bapa. Jadi kadang kita salah mengerti, anak tunggal kok Tuhan beranak. Tapi suatu saat nanti kita bahas di kemudian hari, kenapa sampai disebut anak tunggal, anak Bapa, ya Bapa mungkin emangnya anak manusia beranak sama kan dengan manusia, ya. Nanti Pak Bobo akan jelaskan. Cuma malam ini judulnya mengenai tidak ada nabi di luar Israel yang dijanjikan. Jadi kalau ada orang bilang nabi di luar, bentar, saya sampaikan ini ayatnya. Nanti kita buka, Pak Bobo buka lagi di 1 Tawarik 17. 1 Tawarik ya, sebelum ini kita harus baca dulu bagaimana sampai Nabi ya. 1 Tawarik 17. Kita semua paham. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan berjanji, Israel ada anak kesayangan. Mau dikasih apapun diberikan. Firman Tuhan, dan itu kekal, tidak bisa berubah-ubah. Seperti teman kita di Simsalabim, dia katakan bahwa firman Tuhan akan diambil daripadamu, diberikan kepada bangsa lain. Oh, emangnya Tuhan mana? Tuhan kita itu Tuhan yang janji, setia. Tidak pernah lalai dan janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan Israel itu Tuhan yang kekal. Tuhan yang gak pernah janji seperti manusia. Hari ini janji, besok tidak ada. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Tawarik, kembali lagi kita buka dalam. Mari kita belajar saudara-saudara, supaya jangan kita dicuci otak ya dengan orang yang otak sakit simsalabim ya. Biar kita belajar, mari bersama-sama belajar Alkitab. 1 Tawarik 22 ayat 10. Oke. Nah, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Di sini kata selama-lamanya. Jadi bangsa Israel itu memang bangsa pilihan. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Nah, saya buka dulu di dalam Ulangan ya. Kita buka di Ulangan, kita kembali sebelum saya buka ini. Nah, ini. Ulangan 7 ayat 6. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu semua ya yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta maaf ya kalau Bobom ada bicara agak sedikit ini ya. Karena ya mungkin fisik agak lemah karena baru menyiar sudah berapa jam ya, berapa hari ini kurang mungkin bagaimana. Karena Bom ya badan besar jadi ya mau sampaikan demikian. Oke, kita buka di Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kesayangannya ya. Jadi umat kesayangan Tuhan itu, ya Bapak Ibu Saudara, jadi umat kesayangan itu bukan bangsa lain. Jangan bangsa lain mengaku kami umat kesayangan. Tidak begitu, Tuhan tidak memberikan firman Tuhan kepada bangsa lain, hanya kepada Israel. Bukan janji abal-abal, janji manusia yang hanya janji tinggal janji. EHP, pemberian harapan palsu. Kalau Tuhan tidak.
Tuhan memberikan jaminan buat kehidupan, khususnya bangsa Israel. Nabi boleh banyak, ya. Tapi keselamatan hanya dari bangsa Israel. Nabi mana? Nama dari Israel. Tidak ada nabi di luar Israel. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menggenapi, karena dialah sang firman. Semua nabi mulai dari Kejadian sampai Maliaki mengawali firman-Nya. Allah berfirman, karena dia seorang nabi. Tapi Yesus berkata dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus berkatakan Allah berfirman. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Karena Yesus sang firman sendiri yang sudah digenapi dalam Matius 33, 22 ayat 37 sampai 40 ya. Nah, saudara-saudara, karena ini teman-teman dari seberang ini kadang simsalabim atau apa ya, mereka mengatakan bahwa ada nabi dari luar Israel. Oh, ini ayat 7 dikatakan, pasal 7 ayat 6 ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Umat kudus berarti umat perjanjian, umat yang lebih daripada manusia lain. Allahmu engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel. Tuhan tahu. Karena itulah anak apa? Anak sulung. Israel anak sulung. Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi. Nih, di atas segala muka bumi. Bukan di atas bulan. Belah bulan ya. Bumi. Untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, begitu. Kita buka dalam Ulangan 6 ya. Nah, kenapa demikian? Ulangan 6. Ini firman Tuhan kepada Nabi Musa. Kalau Anda percaya Nabi Musa punya kitab, inilah firman Tuhan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Nanti saya akan lihat, buka ya, dari kitab Taurat, Sabur, kitab para nabi, sampai Yesus sendiri berkata, sampai Roma. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada siapa haruslah engkau beribadat, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah kasih ultimatum kepada Nabi Musa. Tidak ada nabi, firman tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini Israel, ya, Israel kota. Di pinggir-pinggir tuh nabi kota apa? Ada kota Mesir, Irak, Iran, ya, Arab Saudi, negara-negara mengelilingi. Tuhan bilang apa dalam firman itu? Jangan engkau mempercayai Tuhan Allah lain. Berarti keselamatan tidak ada di luar bangsa Israel, bangsa sekelilingmu. Kita kembali lagi. Ini bukan kata bom-bom loh. Ini kata firman, bukan bom-bom. Nah, ini kita baca di ayat 14 ya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, sekeliling bangsa Israel itu mana? Jadi tidak firman diberikan di luar bangsa Israel. Ini firman Tuhan. Ya dan amin. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memudahkan engkau dari muka bumi ini. Pak, selesai, game over. Minta maaf. Pak Bomong kalau bicara kontan, tidak bicara main-main. Oke? Kita ambil dari kitab Taurat. Sekarang Pak Bomong ambil dari kitab para nabi ya. Kitab Dua Raja-Raja. Ya, Dua Raja-Raja 5 pasal 15. Ini kalau kita buka dari atas perikopnya, namaan disembuhkan. Nah, sehingga namanya tahu bahwa keselamatan hanya dari bangsa Israel ya. Nih, kalau kita baca dari atas, tapi hari ini Pak Bom singkat-singkat ya keselamatan ya, karena nanti kita baca kitab ini waktu cukup ya, terlalu lama sekali ya. Makanya
Pak Bobong khotbah cuma sebentar, penjelasan. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia dengan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, Elisa kan nabi yang setelah Elia. Ya, utus Elia ya. Jadi Raja I katakan bahwa tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada Allah. Firman tidak diberikan kepada bangsa lain, hanya Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan. Kita buka lagi di Mazmur. Mazmur 147. Ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ jelas ya, firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nabi semua dari bangsa Israel. Setelah itu penggenapan. Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia Allah ya. Merendahkan diri. Sampai sekarang sudah makin zaman, manusia banyak belum mengakui karena otak ditutup, kepala tidak tahu dibentur gimana. Minta maaf, Bobong tuh kalau bicara itu nggak mau lemah lembut. Oh tidak, keras, karena ini sudah di ujung dunia. Nanti suatu saat Bobong akan hitung ya, kasih tunjuk ke pemirsa. Tahun kemarin itu sudah masuk di dalam tahun Sifan. Kalau kita hitung ya, sesuai perhitungan sudah tahun 6008, tanggal 15 kemarin. Jadi Tuhan bilang apa? Dalam Matius 23, aku akan datang seperti Nabi Nuh. Kiamat itu. Ayat 4. Nabi Nuh di dalam bahtera berapa hari? Coba Anda saudara hitung sendiri. Sebelum air bah datang. Bukan setelah air bah ya. Sebelum air bah datang, hujan, air bah, tanah keluar, air keluar dari tanah. Itu berapa hari? Nuh dengan dia punya anak-anak, anak mantu, semua dalam bahtera itu. Sehingga mereka mengeluh bau-bau kotoran hewan ya. Ingat, 6 hari. Firman Tuhan katakan ya, 1 hari Tuhan 1000 tahun. Sudah 6000 tahun lebih, 8 hari. Bonus Pak. Makanya di tahun 2019 Desember, tanda-tanda masuk 2020. Pas corona Covid. Kenapa? Sudah akhir zaman. Siapa bilang corona tidak ada hubungan dengan masalah ini? Sudah diruatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Silakan Bapak baca. Ayatnya banyak. Tapi malam ini kita tentang memberitakan kebenaran bahwa semua nabi tidak ada dari Israel, hanya dari Israel. Di luar itu tidak ada nabi. Bukan Pak Bobong yang bilang, firman Tuhan. Kita tadi sudah baca dari kitab Taurat, Zabur, kitab para nabi. Sekarang kita buka di Yohanes. Yesus sendiri yang katakan. Baik, kita buka ya. Tadi Yohanes. Yohanes 4 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian firman Tuhan. Jadi bangsa Yahudi itu bangsa mana? Bangsa Amerika? Bangsa Inggris,
Spanyol. Minta maaf. Yahudi itu adalah orang-orang Israel, dari 12 suku Israel. Nabi, suku mana? Lewi. 11 suku boleh bekerja, tapi satu suku tidak boleh bekerja. Diberikan kepada suku Lewi. Jadi kalau ada orang sekarang hamba Tuhan katakan, ya, hamba Tuhan katakan, saya keturunan Lewi, Anda baca baik firman Tuhan. Minta maaf, ada oknum yang tertentu katakan. Kita akan bahas besok. Ada masukan banyak ya. Pak Bom, tolong bahas masalah perpuluhan. Apakah kita wajib memberikan perpuluhan? Wajib, ada ayatnya. Tapi tidak diharuskan banyak, ya terserah. Memberikan dengan sukacita. Nanti saya jelaskan kenapa ada wajib. Anda tetap kalau tidak memberikan perpuluhan, Anda berikan, oh tidak apa-apa, begini. Ingat Pak, nanti saya kasih contoh. Tapi nanti mungkin kita bahas di ke depan. Jadi saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia, yang mendengarkan siaran Pak Bom, yang rindu akan firman Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak hamba Pak Bom ya. Sampai di Thailand, Singapura, mereka WA. Di luar negeri sampai di Amerika. Pak Bom punya teman ada di Switzerland ya. Sampai di Amerika, mereka WA ke Pak Bom. Tolong kalau bisa ini jelaskan masalahnya, nanti Pak Bom jelaskan di YouTube. Kalau mau di WA terlalu lama. Salam ya buat teman-teman yang kerja di Hong Kong, Taiwan, yang cari suap nasi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya lanjut di kitab Roma. Ini firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Kita buka kitab Roma. Roma 3 ya. Roma 3 ayat 2. Baca dulu, aku baca perikopnya dulu. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi, bukan orang Amerika, orang Afghanistan, orang apa? Mungkin manusia alien kah? Jangan kita bawa keselamatan. Kalau kita sudah baca ini, kecuali kitab dari kitab Taurat sudah berbeda, di kitab 1 sudah berbeda. Karena firman Tuhan itu 2 atau 3 sah. Dalam Injil Yohanes 8. Ya. Kita buka dulu ya. Nah, saudara-saudara. Yohanes 8. Yohanes 8. Ya. Yohanes 8. Ayat 17 ya. Ini. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, kitab Tauratmu. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa kitab Taurat itu cuma ya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Oh, sampai kitab para nabi. Jadi bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Nah, Pak Bobom sudah ambil dari Kejadian, Ulangan ada berapa ayat, kitab Raja-Raja, Mazmur, ya. Jadi sudah sah. Di dalam 2 Korintus 13 juga katakan demikian. Kita buka dalam perjanjian baru. Nanti habis ini teman-teman
boleh masuk ya, kita diskusi kenapa sampai demikian. Sorry. Nah, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Ya. Biasa orang bilang ya, sah, 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 sah.